Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang HIV/AIDS. Di sini saya bernama Selin. Saya bernama Febri. Saya bernama Delvika. Saya bernama Daniela. Saya Bendi. Nicholas. Saya Henok. Saya Batalai. Jadi kami akan mempresentasikan tentang HIV/AIDS. Jadi yang pertama kita akan masuk ke pengertian HIV, guys. Jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Jadi ada beberapa jenis dari HIV/AIDS. Yang pertama itu tipe HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Jadi jika disebutkan HIV, maka biasanya yang dimaksudkan itu adalah HIV tipe 1. Jadi baik HIV tipe 1 maupun HIV tipe 2 itu merupakan bagian dari retrovirus, tetapi memiliki perbedaan genetik. Jadi kedua jenis virus ini memiliki cara penularan yang sama, yaitu melalui cairan tubuh yang mengandung virus seperti darah, ASI, dan hubungan seksual. Seseorang akan lebih sulit tertular HIV tipe 2 dibandingkan dengan tipe 1. Menurut studi, HIV tipe 2 paling umum ditularkan melalui hubungan seksual heteroseksual. Namun, kemungkinan tertularnya 5-10 kali lebih rendah daripada HIV tipe 1. Penularan dari ibu ke janin juga lebih rendah 20-30 kali pada HIV tipe 2. Seseorang dengan infeksi HIV tipe 1 diperkirakan lebih mungkin berkembang hingga terkena AIDS. Di sisi lain, orang yang terinfeksi HIV tipe 2 mungkin terinfeksi tanpa terkena AIDS seumur hidupnya, dan jika berkembang menjadi AIDS umumnya dalam jangkauan waktu lebih lama. Kenapa bisa terkena HIV/AIDS? 1. Penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan, ketika melahirkan atau menyusui. 2. Pemakaian alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian. 3. Melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi. 4. Memakai jarum suntik dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah terkontaminasi, misalnya spons dan kain pembersihnya. Gejala HIV/AIDS. Gejala HIV/AIDS. 1. Berat badan turun tanpa diketahui sebabnya. 2. Berkeringat di malam hari. 3. Bercak putih di lidah, mulut dan kelamin. 4. Bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang. 5. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. 6. Diare kronis. Pengobatannya, saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan AIDS, tapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. Virus HIV untuk mengadakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV adalah Afavirenz, Estraviren, Feniraxuline, Lavidium, dan Vidofudin. Zidofudin. Selama mengonsumsi obat dokter akan memonitor viral load dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan. Sedangkan pemeriksaan viral load dilakukan sejak awal pengobatan dan dilanjutkan 3-4 bulan selama masa pengobatan. Pasien harus segera mengonsumsi ARV sebagai didiagnosis menderita HIV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan.
Penting untuk diingat, menunda pengobatan dapat membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi berkembang menjadi AIDS. Pencegahan HIV. Jadi itu ada pencegahan HIV, yaitu penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah. Yang pertama itu saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-gantian pasangan. Lalu yang kedua itu hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Lalu yang ketiga itu edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Mencegah HIV dengan A. Absen, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. B. Setia, tidak berganti pasangan. C. Kondom, artinya memakai alat pelindung saat melakukan hubungan seksual. D. Drugs atau drugs atau tidak mengkonsumsi narkoba. E. Education, aktif mencari informasi yang benar. Ya, jadi di sini statistik HIV/AIDS di Indonesia. Yang kayak kita lihat di 2019 sekitar 5.282 kasus. Kemudian di 2020 turun menjadi 41.987. Kemudian di 2021 melonjak lagi jadi 131.000 sekian. Jadi ada 5 tingkatan tinggi yang memiliki dampak terkena HIV. Jadi yang paling teratas itu pertama Jawa Tengah, yang kedua di Jawa Barat, ketiga Jawa Timur, keempat DKI Jakarta, yang kelima Sumatera Utara. Jadi sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Beda-beda. di sini. Pada saudara Kiki, Kenapa lambang HIV/AIDS itu kita merah? Apakah ada lagi? Yang ingin bertanya? Dari ini. Ada saudari Regia. Apa CD4? CD4 Nggak ada. Nggak ada. Apa guru? Ya terakhir dari saudara Karunia. Apa itu CD4 katanya? Ya inilah itu sama. Jadi karena pertanyaan Rehia dan Karunia jalan, ya akan kami jawab. Enggak, selesai. Paling jadi saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Kiki. Kenapa lambang HIV itu pita merah? Jadi pita merah terinspirasi dari pita kuning tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk. Warna merah dipilih karena berkaitan dengan darah, passion atau gairah, bukan hanya kemarahan tapi juga cinta. Jadi pertanyaan kedua dari saudari Rehia, apakah CD4
Sel CD4 adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh, disebut sebagai sel T8 atau CD8 adalah sel penekan yang mengakhiri tanggapan kekebalan. Jelas? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Aku mau nanya sih pendapat kalian sebagai gimana lah kalian menyikapi seorang yang kalian temui atau kalian kenal di dunia dan HIV? Jadi kami menanggapi tetap berteman tapi tetap menjaga jarak atau jaga batas, jangan sampai terkena. Siapa lagi yang bertanya? Ini karunia. Apa pengertian viral viral lewat? Tadi kan ada itu penelitian banyak tadi terbaca aku bilang tadi viral load dan CD4. Viral load ini apa? Dari sel Beban virus itu artinya. Pengertiannya. Jadi viral load atau beban virus atau muatan virus adalah ukuran dari kerasnya infeksi virus dan dapat dikalkulasikan dengan memperkirakan jumlah virus yang ada pada kelenjar tubuh. Contohnya dilakukan dengan pengukuran pada RNA per mililiter plasma darah. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Dan Excellence Data, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.